Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifki Muharram dari kelas 01 SMJP 054. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen. Pengertian dan konsep dasar manajemen. Manajemen adalah suatu pola atau sistem koordinasi yang dilakukan dalam organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memberdayakan semua kekuatan yang dimiliki dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Berikut adalah pengertian dan konsep dasar manajemen menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Sudarwan dan Yunandanim, manajemen sebagai sebuah proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Manajemen adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Yang kedua, menurut Malayu SP Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut Arifin Abdurrahman sebagaimana dikutip oleh M. Ngalim Purwanto yang mengartikan manajemen merupakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang-orang pelaksana. Jadi dalam hal ini kegiatan dalam manajemen terutama adalah mengelola orang-orangnya sebagai pelaksana. Yang keempat, menurut Robbins dan Coulter, manajemen adalah mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan orang lain sehingga kegiatan mereka selesai dengan efisien dan efektif. Berikut adalah prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja yang berimbang. Dalam membagikan tugas dan jenisnya kepada semua kerabat kerja, seorang manajer hendaknya bersifat adil, yaitu harus bersikap sama baik dan memberikan beban kerja yang berimbang. Yang kedua, pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Setiap kerabat kerja atau karyawan hendaknya diberi wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan mempertanggungjawabkannya kepada atasan secara langsung. Yang ketiga, disiplin, yaitu kesediaan untuk melakukan usaha atau kegiatan nyata, bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, berdasarkan rencana, peraturan, dan waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, kesatuan perintah. Setiap karyawan atau kerabat kerja hendaknya hanya menerima satu jenis perintah dari seorang atasan langsung, bukan dari beberapa orang yang sama-sama merasa menjadi atasan para karyawan atau kerabat kerja tersebut. Dan yang kelima, yaitu kesatuan arah. Kegiatan hendaknya mempunyai tujuan yang sama dan dipimpin oleh seorang atasan langsung, serta didasarkan pada rencana kerja yang sama, satu tujuan, satu rencana, dan satu pimpinan. Berikut adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah proses dari langkah-langkah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Seorang ahli bernama George R. Terry dalam bukunya Principles of Management, George Terry merumuskan fungsi-fungsi manajemen dengan singkatan POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan adalah sesuatu yang akan direncanakan tentang apa yang akan dicapai yang kemudian memberikan pedoman, garis-garis besar tentang apa yang akan dituju. Perencanaan merupakan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan suatu tujuan,
berupa rumusan-rumusan tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Persiapan-persiapan tersebut dapat berupa tindakan-tindakan administrasi atas tindakan-tindakan selanjutnya. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan aktivitas-aktivitas, pengelompokan aktivitas, penugasan kelompok aktivitas, pendelegasian wewenang, pengkoordinasian hubungan antar wewenang, serta informasi baik secara vertikal maupun horizontal yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Yang ketiga, actuating atau penggerakan. Penggerakan adalah suatu fungsi pembimbingan dan pemberian pimpinan serta penggerakan orang-orang agar orang-orang tersebut mau dan suka bekerja. Peranan penggerakan atau actuating sangat penting karena penggerakan berfungsi untuk menggerakkan fungsi-fungsi manajemen yang lain. Menggerakkan orang-orang agar mau dan suka bekerja artinya menjadikan para pegawai sadar akan tugas dan kewajiban serta bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepadanya tanpa menunggu perintah dari siapapun. Yang keempat, controlling atau pengendalian. McFarland memberikan definisi pengawasan adalah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan. Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, dan lain-lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan. Berikut adalah tujuan manajemen. Yang pertama, yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, efisien secara singkat dapat diartikan berdaya guna. Artinya segala sumber daya yang digunakan dalam proses pelaksanaan pekerjaan telah dimanfaatkan secara maksimal. Tidak ada sumber daya yang penggunaannya kurang dari kapasitas atau bahkan menganggur. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan meliputi semua hal yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran dana. Pengalokasian dana harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Manajemen mengatur pembagian kerja disertai rincian dana yang dibutuhkan. Pengaturan inilah yang bertujuan agar pengalokasian dana dapat sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Yang keempat, mengawal kinerja seluruh tingkatan manajerial yang berbeda-beda, menuntut adanya sistem koordinasi yang terstruktur. Sistem tersebut dapat berupa prosedur tertulis maupun berupa budaya organisasi. Seperti telah disebutkan dalam fungsi actuating, semua pelaksanaan pekerjaan harus berpedoman pada prosedur yang memuat tanggung jawab masing-masing tingkatan. Prosedur merupakan bagian penting dari manajemen. Berikut adalah tingkatan manajer. Manajer adalah orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan yang baik dan diakui oleh organisasi atau perusahaan tersebut untuk dapat memimpin, mengendalikan, mengelola, mengatur, serta mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai visi atau tujuan perusahaan. Yang pertama, manajemen lini pertama atau first line management. Manajer ini merupakan tingkatan paling rendah, sering dikenal dengan manajer operasional. Tugas dan fungsinya seperti memimpin dan mengawasi pegawai non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Yang kedua, manajer tingkat menengah atau middle management. Manajer ini berada di antara manajer lini pertama atau first line management dan manajer puncak atau top management. Tugas dan fungsinya adalah sebagai penghubung antara keduanya. Dan yang ketiga yaitu manajer puncak atau top management. Manajer puncak seperti CEO, CIO, dan CFO. Tugas dan fungsinya manajer puncak adalah bertugas untuk merencanakan kegiatan maupun strategi organisasi perusahaan
secara umum serta mengarahkan jalannya organisasi ataupun perusahaan. Manajer puncak ini dikenal dengan istilah executive officer. Berikut adalah tugas dan fungsi dari seorang manajer. Yang pertama yaitu memimpin suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, mengendalikan, mengelola, dan mengatur organisasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan perkembangan sebuah organisasi. Yang keempat, dapat untuk mengatasi semua dari berbagai jenis masalah yang telah ada di dalam organisasi. Yang kelima, dapat untuk mengendalikan dan juga mengawasi suatu pengorganisasian. Yang keenam, menciptakan rasa kepercayaan terhadap orang lain. Yang ketujuh, meningkatkan rasa tanggung jawab atas semua hal. Yang kedelapan, dapat untuk mengevaluasi seluruh aktivitas dan juga kegiatan pada suatu organisasi. Dan yang kesembilan adalah menggali dan juga mengembangkan suatu sumber daya yang telah dihak oleh sebuah perusahaan dan organisasi. Berikut adalah peran dari seorang manajer yang terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, peran antar pribadi. Peran ini yang berhubungan dengan orang serta kewajiban lain yang mempunyai sifat seremonial dan juga simbolis. Peran ini yang mencakup juga sebagai peran figur untuk para bawahannya, pemimpin dan penghubung. Yang kedua yaitu peran informasional. Peran ini yang mencakup peran dari manajer untuk berkemampuan memantau serta dapat menyebar informasi dan juga tentunya berperan sebagai juru bicara. Dan yang ketiga yaitu peran dalam pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan ini yang mencakup peran untuk seseorang wirausahawan mampu menyelesaikan masalah, dapat membagi sumber daya serta mampu berunding. Yang dengan dilihat dari garis besar kegiatan atau juga aktivitas yang dapat dijalankan oleh para manajer adalah untuk melakukan berbagai interaksi dengan orang lain. Berikut adalah tanggung jawab yang ditanggung oleh seorang manajer pada umumnya, yaitu yang pertama, mencapai tujuan organisasi dan perusahaan bersama dengan karyawan yang dipimpin. Tugas serta tanggung jawab dari manajer secara khusus adalah dengan berusaha untuk bekerja sama dengan seluruh karyawan atau staf yang telah dipimpinnya untuk secara bersama-sama mampu mencapai tujuan dari perusahaan. Tercapainya suatu tujuan perusahaan ini maupun dari departemen merupakan bentuk tanggung jawab yang besar oleh seorang manajer, dikarenakan melalui manajer kita membuat perencanaan dan berbagai langkah-langkah di dalam pencapaian dan tujuan yang diambil. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap proses manajemen secara keseluruhan. Manajer mempunyai tugas dan juga fungsi di dalam manajemen. Tugas dan juga fungsi dari manajer kali ini akan lebih pada pelaksanaan dan fungsi dari manajemen yang mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Manajer ini harus dapat memastikan berbagai fungsi manajemen yang berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.